Seringkali, kita terjebak dalam tekanan emosional karena terlalu mementingkan pendapat dan tindakan orang lain. Namun, inilah saatnya untuk mengubah hal ini dan membuat mereka menyesal karena tidak cukup menghargai Anda. Hari ini Anda akan belajar bagaimana cara memengaruhi pikiran mereka sampai mereka memahami kesalahan besar yang mereka buat. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan sedikit latihan untuk membantu Anda memahami mengapa Anda begitu terluka. Mengapa keputusan mereka sangat mempengaruhi Anda? Merasa hancur dan tidak lengkap dengan tidak adanya atau kurangnya pengakuan dari seseorang yang sangat Anda sayangi adalah tanda yang jelas dari ketergantungan emosional. Hal ini berasal dari keyakinan bawah sadar bahwa nilai dan kebahagiaan kita bergantung pada kehadiran dan persetujuan orang tersebut. Saya mengundang Anda untuk tinggal sampai akhir, di mana Anda akan menemukan pelajaran berharga untuk memperkuat semua rencana Anda untuk setiap saat dalam hidup. Jika ini adalah pertama kalinya Anda berada di saluran saya meminta Anda untuk membantu saya dengan berlangganan dan menyukai video. Dengan begitu saya dapat terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Sebelum Anda bertemu dengan orang yang istimewa itu, Anda sudah menjadi orang yang lengkap dan mandiri. Namun, mencari validasi eksternal dapat menyebabkan ketergantungan emosional di mana harga diri Anda dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain. Ketergantungan ini membuat Anda rentan dan dapat memicu krisis identitas yang membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda tanpa orang tersebut. Temukan prinsip-prinsip Stoicis dan pelajari cara menerapkannya dalam kehidupan modern Anda dengan e-book Stoic Mindset, panduan untuk hidup kontemporer. Klik tautan di komentar pertama yang diposting untuk mendapatkannya sekarang juga. Setelah Anda mengenali dan menerima bahwa orang tersebut tidak lagi peduli pada Anda, sekarang saatnya untuk bertindak. Saya memiliki alat untuk membuat orang yang tidak menghargai Anda putus asa dan kejutan khusus untuk wanita. Anda akan belajar cara mengendalikan pria dengan cara yang sangat efektif dan sederhana. Jika Anda seorang pria, saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menghindari dikendalikan. Hari ini Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan dalam satu video. Mari kita mulai. Aktifkan naluri pahlawan Anda. Anda ingin orang ini mengenali nilai yang telah Anda berikan dalam hidup mereka dan apa yang sekarang tidak mereka miliki. Izinkan saya menawarkan perspektif yang diperkaya yang tidak hanya akan membangkitkan emosi mereka, tetapi juga membuat mereka menghargai orang yang luar biasa yang telah mereka tinggalkan. Strategi ini dapat digunakan terutama oleh wanita, tetapi pria juga dapat menerapkannya secara terbalik. Kuncinya terletak pada daya tarik sifat intrinsiknya, pada dorongan kepahlawanan yang dimiliki oleh setiap pria di dalam dirinya. Konsep ini, yang dikenal sebagai naluri kepahlawanan, diperkenalkan oleh pakar hubungan terkenal James Bauer. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa pria secara genetis diprogram untuk merespons rangsangan tertentu dalam suatu hubungan, sesuatu yang tidak disadari oleh banyak wanita. Dengan mengaktifkan rangsangan ini, pria menjadi pahlawan dalam narasi mereka sendiri. Mereka mengalami rasa tujuan dan kepuasan yang lebih dalam, mencintai dengan lebih intens, dan terlibat lebih sungguh-sungguh ketika mereka menemukan seseorang yang tahu bagaimana menyalakan percikan kepahlawanan itu. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa hal ini disebut sebagai naluri pahlawan. Apakah pria harus merasa seperti pahlawan super untuk membuat komitmen yang tulus kepada seorang wanita? Jawabannya lebih sederhana daripada kedengarannya. Anda tidak perlu meniru karakter Marvel atau berperan sebagai gadis yang kesusahan untuk mendapatkan perhatiannya. Yang benar adalah bahwa proses ini tidak memerlukan pengorbanan besar atau gerakan dramatis dari Anda. Dengan penyesuaian yang halus dalam interaksi Anda dengannya, Anda dapat mengakses sisi lain dari dirinya yang masih belum dijelajahi. Menurut James Bauer, naluri ini dapat diaktifkan untuk meningkatkan hubungan romantis dan memperkuat ikatan di antara pasangan. Untuk menggunakan naluri pahlawan, sangat penting untuk meminta bantuan pasangan Anda dalam tugas-tugas besar maupun kecil, sehingga mereka merasa berguna dan dihargai. Selain itu, sangat penting untuk mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih atas kontribusi dan perlindungan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan mereka terhadap hubungan. Komunikasi yang terbuka dan langsung tentang kebutuhan dan keinginan juga memainkan peran penting, karena memungkinkan pasangan untuk memahami bagaimana mereka dapat mendukung. Mengizinkan pasangan untuk melindungi dan mengasuh akan memperkuat peran protektif dan keinginan mereka untuk berkomitmen. Setiap pria berbeda, dan apa yang memicu naluri kepahlawanannya mungkin berbeda-beda, jadi penting untuk mengenal pasangan dan memahami tindakan spesifik apa yang memicu naluri ini dalam diri mereka. Inti dari naluri pahlawan terletak pada kesederhanaannya.
Ini adalah tentang mengkomunikasikan kata-kata yang tepat yang membuatnya menyadari bahwa Anda adalah orang yang benar-benar dia inginkan dan butuhkan. Ini adalah strategi yang paling efektif untuk membuatnya melihat betapa dia merindukan Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, orang yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua hal. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa ketika seorang pria menemukan alasan mengapa dia ingin berkomitmen, dia akan mengatasi rintangan apapun untuk bersama dengan orang yang spesial itu. Dan Anda dapat menjadi alasan yang menginspirasinya untuk mencapai potensi penuhnya sebagai pasangan dan pahlawan dalam hidupnya. Ini adalah salah satu cara untuk membantu Anda mengipasi api yang belum padam. Namun, ini bukan hanya masalah mengaktifkan naluri kepahlawanannya, tetapi juga memahami bagaimana tindakan dan perilaku kita dapat memengaruhi persepsi dan apresiasinya. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, mengatakan, bukan benda-benda itu sendiri yang menjadi perhatian kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang benda-benda itu. Dalam konteks ini, itu berarti bahwa tindakan Anda dapat mengubah opini yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Dengan menunjukkan rasa percaya diri, kemandirian, dan penghargaan yang tulus atas usahanya, Anda dapat membentuk kembali cara dia memandang Anda dan membuatnya menyadari nilai yang telah dia tinggalkan. Terakhir, ingatlah bahwa strategi ini tidak didasarkan pada manipulasi, tetapi pada pemahaman yang mendalam tentang psikologi dan kebutuhan emosional. Seperti yang dikatakan Seneca, keberuntungan berpihak pada pikiran yang siap. Mempersiapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara otentik dan jujur dalam hubungan Anda dapat menghasilkan hubungan yang tulus dan mendalam. Dengan menerapkan perubahan kecil ini dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak hanya akan memperkuat ikatan, tetapi juga memungkinkan diri Anda untuk menemukan kembali dan menghargai diri Anda yang luar biasa. 2. Tingkatkan citra fisik Anda. Penting untuk menyadari bahwa kemajuan dalam hidup seseorang dapat terwujud dalam berbagai cara, dan kemajuan ini dapat secara signifikan memengaruhi semua aspek kehidupan seseorang, mulai dari memperbaiki kondisi fisik hingga memperkaya lingkaran sosialnya. Setiap langkah maju mencerminkan peluang yang diraih. Bagi orang Stoik, peningkatan ini tidak hanya bersifat eksternal, tetapi menunjukkan perkembangan internal yang disadari. Dari perspektif psikologis, peningkatan secara fisik dapat menjadi bentuk perawatan diri dan pemberdayaan pribadi yang secara tidak langsung dapat menimbulkan penyesalan pada seseorang yang tidak menghargai Anda pada saat itu. Perubahan eksternal ini dapat menjadi cerminan dari pertumbuhan internal dan peningkatan harga diri, yang dapat membuat seseorang mengevaluasi kembali harga diri dan hubungan yang mereka pilih untuk dipertahankan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa tujuan utama dari setiap perubahan pribadi haruslah kesejahteraan dan kepuasan individu, bukan untuk mencari validasi atau pengaruh terhadap emosi orang lain. Ketabahan menunjukkan bahwa fokus pada pengembangan diri dan membangun citra diri yang positif akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang daripada mencari persetujuan eksternal. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa setiap individu bertanggung jawab atas emosi dan reaksinya sendiri, dan Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain akan merasakan atau bertindak atas perubahan dalam diri Anda. Ini adalah waktu Anda untuk bersinar dan membuktikan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada siapapun kecuali diri Anda sendiri. Jadi, buatlah diri Anda nyaman, perhatikan baik-baik, dan mari kita mulai transformasi ini bersama-sama. Pada akhirnya, penyesalan adalah respons emosional yang dimiliki oleh orang lain dan tidak seharusnya menjadi fokus dari tindakan seseorang yang berusaha untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, setiap perubahan positif harus mencerminkan komitmen untuk meningkatkan diri dan integritas pribadi, bukannya mencari validasi eksternal atau reaksi terhadap persepsi orang lain. Orang Stoa berfokus pada kemajuan dan perkembangannya sendiri, mempertahankan perspektif yang seimbang dan berpusat pada kebajikan, tidak terpengaruh oleh fluktuasi keberuntungan atau pendapat orang lain. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa mereka yang tidak menghargai Anda pada saat itu mungkin akan putus asa dengan tindakan dan pencapaian Anda. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu manusia, tetapi pendapat mereka tentang mereka. Memperbaiki citra fisik Anda tidak hanya menantang persepsi mereka di masa lalu, tetapi juga menyoroti kemampuan Anda untuk melampaui dan mengubah diri Anda. Pertumbuhan pribadi ini menjadi bukti ketangguhan dan kekuatan batin Anda, atribut yang sangat dihargai oleh orang yang tabah.
Untuk menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan membangun rutinitas yang memperkuat kesehatan fisik dan mental Anda. Berlatihlah secara moderat dalam pola makan dan olahraga Anda, dengan mengingat pepatah Marcus Aurelius. Kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini, tanpa ketergantungan pada masa depan. Terlibatlah dalam kegiatan yang mengisi Anda dengan energi dan memungkinkan Anda untuk menumbuhkan citra diri yang positif. Melalui tindakan ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat harga diri dan tekad Anda. Ingatlah bahwa, seperti yang disarankan oleh Seneca, bagian yang paling kuat dari rasa sakit adalah imajinasi Anda. Tetaplah fokus pada perkembangan Anda sendiri dan hindari mengkhawatirkan pendapat orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargai Anda. Setiap tindakan yang Anda lakukan harus mencerminkan komitmen terhadap diri sendiri dan pertumbuhan pribadi Anda. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak hanya akan menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri, tetapi Anda juga akan menginspirasi orang lain untuk menghargai apa yang benar-benar penting, integritas dan kebajikan yang ada dalam diri Anda. Meningkatkan citra fisik Anda tidak hanya melibatkan perubahan yang terlihat pada penampilan Anda, tetapi juga memperkuat karakter dan tekad Anda. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, pertama-tama katakan pada diri Anda sendiri akan menjadi apa Anda nantinya, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Dalam konteks tindakan yang membuat mereka yang tidak menghargai Anda putus asa, kemajuan fisik dan mental ini tidak hanya menggarisbawahi ketangguhan Anda, tetapi juga membuat perbedaan yang jelas antara siapa Anda dan siapa Anda sekarang. Menerapkan rutinitas harian yang mencakup olahraga teratur, diet seimbang, dan praktik meditasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk perkembangan ini. Setiap upaya yang diinvestasikan dalam kesejahteraan pribadi Anda tidak hanya membawa Anda lebih dekat ke versi diri Anda yang lebih sehat dan kuat, tetapi juga membuktikan komitmen Anda terhadap pertumbuhan dan disiplin diri sendiri. 3. Nikmati kehidupan lajang Anda. Tidak ada keinginan yang lebih dalam di hati saya selain melihat ketidakbahagiaan Anda dalam kesendirian saat Anda tidak ada. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan perasaan itu, perasaan yang sama yang pernah Anda alami dengan pasangan Anda sebelumnya, memberikan harapan terbaik Anda kepada mereka sambil diam-diam menyimpan keinginan agar mereka menitikkan air mata karena tidak ada Anda. Emosi itu membungkus Anda dalam pelukan hangat yang membutuhkan, membuat Anda merasa penting dan dicintai. Namun, sangat penting bagi Anda untuk tidak memberi mereka kesenangan dengan melihat kerinduan Anda. Sikap seperti itu hanya mencerminkan keputusasaan. Dengan kepergiannya, cakrawala kemungkinan yang luas yang selalu Anda impikan untuk dijelajahi terbuka di hadapan Anda, tanpa perlu meminta persetujuan atau persahabatannya. Inilah saatnya untuk memulai petualangan yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya, untuk membenamkan diri dalam perayaan yang memenuhi Anda dengan sukacita dan membiarkan diri Anda kehilangan kewarasan dari waktu ke waktu. Ini adalah kesempatan Anda untuk hidup sepenuhnya, untuk merangkul setiap pengalaman dengan intensitas yang layak. Dan adakah balas dendam yang lebih manis daripada bayangan Anda menikmati hidup sepenuhnya sambil diawasi dari jauh? Tidak ada balas dendam yang lebih baik daripada kebahagiaan diri sendiri, yang menjadi cermin yang memantulkan kesempatan yang hilang dari mereka yang tidak lagi berjalan di samping kita. Bayangkan sejenak kekuatan yang Anda miliki untuk menikmati kehidupan lajang Anda, bukan sebagai suatu keadaan kekurangan, tetapi sebagai tahap pertumbuhan dan penemuan diri. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Pada periode ini, setiap pikiran positif dan setiap tindakan mencintai diri sendiri adalah pilar yang membangun kehidupan yang kaya dan memuaskan. Dengan berfokus pada diri sendiri, Anda mengembangkan ketahanan yang memungkinkan Anda untuk menghadapi kesulitan apapun dengan ketenangan dan kebijaksanaan, tanpa perlu validasi dari mereka yang tidak tahu bagaimana menghargai Anda. Tindakan yang paling membuat orang yang tidak menghargai Anda putus asa adalah tindakan yang membuat Anda melihat diri Anda benar-benar bebas dan puas. Seneca mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan yang mencemaskan pada masa depan. Jadi, alih-alih berfokus pada apa yang telah hilang, fokuslah pada saat ini. Perkaya hidup Anda dengan aktivitas yang selalu ingin Anda coba, entah itu belajar bahasa baru, menjelajahi hobi yang terlupakan atau sekadar menikmati jalan-jalan yang tenang di alam. Momen-momen ini, yang penuh dengan keaslian, menunjukkan kekuatan batin Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, latihlah rasa syukur dan refleksi, seperti yang disarankan oleh Epictetus. Bukan hal-hal yang menyusahkan kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Pada akhir setiap hari, renungkanlah pencapaian Anda dan apa yang Anda syukuri. Hal ini tidak hanya memperkuat semangat Anda, tetapi juga membantu Anda mempertahankan pandangan yang positif dan realistis. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan lajang Anda membawa Anda lebih dekat dengan diri Anda yang terbaik, dan itulah kepuasan terbesar yang bisa Anda dapatkan.
Dengan menikmati kehidupan lajang Anda menjadi tokoh utama dalam cerita Anda sendiri, bebas dari belenggu masa lalu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup seseorang adalah apa yang ada dalam pikirannya. Manfaatkan waktu ini untuk menemukan kembali diri Anda, untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai tanpa tekanan untuk menyenangkan orang lain. Kesendirian bukanlah sebuah hukuman, namun merupakan ruang yang subur untuk pertumbuhan pribadi. Luangkan waktu untuk merenungkan tujuan Anda, menentukan ulang prioritas dan hidup dengan nilai-nilai Anda. Kekuatan sejati terletak pada menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan diri Anda sendiri, dengan mengetahui bahwa Anda sudah cukup apa adanya. Ingatlah kata-kata Seneca, hidup bukanlah tentang menunggu badai, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memupuk kesejahteraan dan kepuasan pribadi Anda. Keluarlah dari zona nyaman Anda dan carilah pengalaman yang memperkaya hidup Anda, mulai dari membaca buku yang menginspirasi hingga mempraktikkan keterampilan baru. Nikmati masa lajang Anda sebagai waktu untuk mengeksplorasi diri dan bertumbuh. Dengan demikian, Anda tidak hanya membangun kembali diri Anda sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa kedamaian dan sukacita sejati datang dari hubungan yang mendalam dengan diri Anda sendiri, bukan dari kebersamaan dengan mereka yang gagal menghargai Anda. 4. Cobalah hal-hal yang baru dan menarik. Ketika hubungan berakhir atau teman-teman berhenti menghargai Anda seperti dulu, inilah saatnya untuk fokus pada apa yang membuat Anda bahagia. Berhentilah memikirkan mereka dan curahkan waktu Anda untuk kegiatan yang selalu ingin Anda jelajahi. Tidak pernah tertarik untuk melukis? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyalurkan emosi Anda ke atas kanvas. Melukis bukan hanya sebuah tindakan kreasi, tapi juga sebuah bentuk komunikasi tanpa kata-kata, di mana setiap goresan kuas dapat mewakili bisikan atau jeritan jiwa Anda. Sebagai seorang bujangan, Anda memiliki kemewahan waktu, sumber daya berharga yang sekarang dapat Anda curahkan sepenuhnya untuk menyempurnakan teknik artistik Anda. Habiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari cahaya, bayangan, komposisi dan palet warna, dan lihatlah bagaimana setiap elemen menyatu untuk menceritakan sebuah kisah yang menawan secara visual. Ketika Anda sudah siap, bagikan kreasi Anda dengan dunia melalui internet. Platform online adalah panggung global di mana seni menemukan pemirsanya, dan karya Anda dapat bersinar. Bayangkan kepuasan menerima pujian dari orang asing dan kenalan, mengakui bakat yang telah Anda kembangkan dengan susah payah. Mereka yang tadinya mengenal Anda secara dangkal mungkin akan mulai melihat kedalaman diri Anda, dan mungkin saja, seseorang akan menyesal karena tidak sepenuhnya menghargai besarnya semangat kreatif Anda. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa perjalanan Anda dalam seni haruslah dari dan untuk Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, seni adalah ekspresi tertinggi dari kegembiraan dan kebebasan manusia. Dan tentu saja, seni hanyalah sebuah metafora. Tukar kata seni, atau lukisan, dengan hal lain yang Anda sukai, seperti game, olahraga, senam, atau melakukan pekerjaan sosial. Jadikanlah latihan seni Anda sebagai jalan untuk menemukan jati diri dan ekspresi diri. Jangan mencari validasi eksternal, tetapi kepuasan batin dengan mengetahui bahwa Anda menjalani kehidupan yang otentik, mengeksplorasi potensi Anda, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia melalui hasrat Anda. Wajar jika setelah putus cinta, atau merasa direndahkan oleh orang yang pernah Anda sayangi, Anda akan mengalami emosi yang campur aduk. Tapi ingat, seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Ini adalah saat yang tepat untuk mengarahkan energi Anda pada hal-hal yang menggairahkan dan menantang Anda. Daripada mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, fokuslah pada kemungkinan untuk menemukan kembali diri Anda melalui pengalaman baru. Setiap aktivitas baru yang Anda coba adalah kesempatan untuk tumbuh dan memahami diri Anda dengan lebih baik. Selain itu, dengan mencoba hal-hal baru dan menarik, Anda mempraktikkan prinsip hidup tabah sesuai dengan alam, yang melibatkan pengembangan bakat dan kemampuan Anda sepenuhnya. Jika Anda memilih senam, misalnya, setiap latihan tidak hanya akan memperkuat tubuh Anda, tetapi juga pikiran Anda, mengajarkan Anda disiplin dan ketangguhan. Marcus Aurelius berkata, halangan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Setiap rintangan yang Anda temui saat menjelajahi aktivitas baru ini adalah kesempatan untuk beradaptasi dan tumbuh. Akhirnya, kuncinya adalah mempertahankan perspektif batin yang kuat dan tenang. Seneca mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan pada masa depan. Fokuslah pada saat ini, temukan kesenangan dan kepuasan dalam setiap aktivitas baru yang Anda jelajahi. Pendekatan ini tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk menikmati waktu Anda sepenuhnya, tetapi juga akan membantu Anda membangun kehidupan yang kaya akan pengalaman dan pembelajaran, terlepas dari validasi eksternal.
Seringkali, mereka yang tidak menghargai Anda tidak memahami kekuatan transformatif dari kreativitas dan gairah. Seperti yang dikatakan Seneca, hidup itu seperti sebuah drama. Tidak masalah berapa lama itu berlangsung, tetapi seberapa baik itu dilakukan. Gunakan momen ini untuk menampilkan kehidupan Anda seotentik dan semeriah mungkin. Mendaftarlah ke kelas-kelas yang selalu membuat Anda tertarik, seperti menari atau memasak gourmet, dan lihatlah bagaimana keterampilan baru ini memperkaya kehidupan Anda sehari-hari. Setiap langkah kecil menuju keterampilan baru merupakan penegasan atas nilai dan potensi Anda. Selain itu, mengadopsi pola pikir yang tabah dapat menjadi panduan yang tak ternilai dalam perjalanan Anda. Epictetus mengingatkan kita bahwa hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kemampuan atau kehendak kita. Terapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan reaksi Anda. Jika Anda memutuskan untuk menjelajahi dunia berkebun, misalnya, Anda akan menemukan kedamaian dalam tindakan merawat sesuatu yang hidup, melihat bagaimana upaya langsung Anda membuahkan hasil yang nyata dan indah. Kegiatan semacam itu tidak hanya akan membuat Anda bangga, tapi juga mengingatkan Anda akan pentingnya menemukan kegembiraan dalam prosesnya, bukan hanya hasilnya. 5. Bersikaplah ramah tetapi batasi kontak. Menjaga hubungan baik dengan seseorang, bahkan setelah Anda berpisah, adalah sebuah seni yang mencerminkan kedewasaan dan pengertian. Jika Anda bertemu dengan orang tersebut, bersikaplah ramah, sapa mereka dengan hangat, tanyakan kabarnya, dan ceritakan secara singkat pengalaman positif Anda. Perilaku ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan pribadi Anda, tetapi juga dapat menjadi salep untuk luka lama, yang memungkinkan Anda berdua untuk bergerak maju dalam hidup Anda dengan saling menghormati. 6. Ketika berinteraksi, adalah bijaksana untuk menjaga jarak emosional yang sehat. Batasi interaksi pada pertemuan santai dan percakapan dangkal di acara sosial. Sapaan yang sopan sudah cukup, kemudian lanjutkan dengan menikmati kebersamaan dengan tamu lainnya. Jika ada anekdot yang lucu, tertawalah secara alami, tetapi jangan berlebihan untuk menarik perhatian. Tindakan yang halus namun bermakna ini mengkomunikasikan kesejahteraan dan otonomi Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, keseriusan sejati manusia adalah menemukan kembali keseriusan yang ia mainkan saat kecil. Dengan menerapkan prinsip ini pada hubungan interpersonal, Anda dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang otentik dan penuh hormat, menjaga jarak emosional yang mendorong pertumbuhan individu dan keharmonisan kolektif. 7. Mempraktikkan kebaikan tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Dalam Stoicis, Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itu, dengan membatasi kontak dengan seseorang yang tidak menghargai Anda melindungi diri Anda dari interpretasi negatif yang dapat memengaruhi Anda secara emosional. Batasan ini memungkinkan Anda untuk fokus pada mereka yang benar-benar menghargai dan mengapresiasi kehadiran Anda, mempromosikan lingkungan yang lebih sehat untuk perkembangan pribadi Anda. Lebih jauh lagi, Marcus Aurelius menyarankan, balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuh Anda. Mengadopsi sikap yang baik dan pendiam menunjukkan keunggulan moral Anda dan kemampuan Anda untuk mengatasi dendam. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat martabat Anda, tetapi juga dapat menyebabkan orang lain merenungkan kesalahan mereka sendiri. Menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan timbal balik adalah tindakan kekuatan yang bermanfaat bagi kedamaian batin Anda dan dinamika sosial di mana Anda berada. Dalam praktik sehari-hari, terapkan prinsip-prinsip ini saat berinteraksi dengan orang-orang yang tidak menghargai Anda. Misalnya, di tempat kerja, jagalah sikap profesional dan sopan, hindari terlibat dalam gosip atau konfrontasi yang tidak perlu. Jika Anda harus berkolaborasi dalam sebuah proyek, lakukan dengan efisien dan penuh hormat. Fokuskan energi Anda pada hasil, bukan pada orangnya. Sikap ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi profesional Anda, tetapi juga memperkuat karakter dan ketahanan Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan. Menjaga kontak yang terbatas, seperti yang disebutkan dalam judul teks, adalah strategi yang dapat membuat orang yang tidak menghargai Anda putus asa. Jarak yang terukur dan disadari ini mengirimkan pesan yang jelas tentang harga diri dan kedewasaan. Menurut Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini, tanpa ketergantungan yang mencemaskan pada masa depan. Menerapkan prinsip ini berarti bahwa ketika berinteraksi dengan seseorang yang tidak menghargai Anda memusatkan perhatian Anda pada saat ini, tanpa mengharapkan rekonsiliasi atau kembali ke keadaan semula. Dengan demikian, Anda menikmati kesejahteraan Anda saat ini dan membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih saling menghormati dalam prosesnya. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Dalam pertemuan sosial,
Latihlah seni percakapan ringan dan hindari membahas masalah pribadi dengan mereka yang tidak menghargai nilai Anda. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Menjaga interaksi agar tetap singkat dan ramah mencerminkan kendali Anda atas reaksi dan emosi Anda. Di tempat kerja, fokuslah pada tugas-tugas Anda dan berkontribusi secara positif kepada tim, tanpa terlibat secara emosional dengan mereka yang tidak menghargai upaya Anda di masa lalu. Pendekatan ini, yang didasarkan pada manajemen diri secara emosional dan rasa hormat terhadap diri sendiri, tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain tentang pentingnya menghargai orang-orang di sekitar Anda. 8. Hargai diri Anda sendiri. Dalam mengejar ketenangan yang tabah, sangat penting untuk membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi sentimental. Seringkali, ada kecenderungan untuk mencari persetujuan dari mereka yang tidak menghargai kita, sebuah lingkaran buruk yang harus diputus. Pertimbangkan kasus mantan pasangan yang, dengan maksud untuk menyelidiki emosi saya, bertanya tentang kemungkinan untuk kembali. Perilaku ini tidak lebih dari sebuah manifestasi dari pencarian konfirmasi sentimental. Individu seperti itu menunjukkan kesetiaan kepada rekan kerja lain yang lebih dekat dengan atasan, percaya bahwa ia dapat menaiki tangga jabatan di sana, dan tidak setia kepada saya, menjauhkan diri dari saya di masa-masa kelabu. Bagi saya, dia bukan lagi seorang teman. Meskipun sekarang dia tidak lagi berbagi kehidupan dengan saya, namun dia merasa terdorong untuk memeriksa apakah dia masih menempati suatu tempat dalam dunia emosional saya. Sikap ini tidak hanya menunjukkan keinginan untuk divalidasi, tetapi juga kurangnya penghargaan terhadap orang lain. Akan ada orang yang ingin kembali setelah meninggalkan Anda, tetapi disitulah Anda menunjukkan bahwa Anda tidak peduli dengan mereka. Orang-orang ini hanya ingin tahu seberapa besar Anda merindukan saya, atau apa yang akan Anda lakukan untuk saya. Di depan mantan pasangan, sangat penting untuk tidak menawarkan jaminan seperti itu. Harapan bahwa seseorang akan tetap menjadi pengagum setia, bahkan setelah berpisah, adalah asumsi yang harus ditantang. Daripada menyerah pada godaan untuk mengkonfirmasi perasaan tersebut, seseorang harus berdiri teguh di jalan menuju kemandirian emosional. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tidak terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan dalam mengejar keseimbangan batin yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Dalam praktik ketabahan sehari-hari, penting untuk mengingat ajaran Epictetus, yang mengatakan bahwa bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang membuat kita menderita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang hal-hal tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, ketika seseorang yang tidak menghargai kita mencoba untuk kembali, kita harus menahan godaan untuk mencari persetujuan mereka. Sebaliknya, sangat penting untuk memfokuskan energi kita untuk menghargai diri kita sendiri, menyadari bahwa ketenangan kita seharusnya tidak bergantung pada kasih sayang orang lain yang berfluktuasi. Agar tidak terjerumus ke dalam siklus keputusasaan dalam menghadapi orang-orang yang tidak menghargai kita, kita bisa mengikuti nasihat Marcus Aurelius. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Alih-alih membiarkan keinginan orang lain mempengaruhi emosi kita, kita harus menumbuhkan pikiran yang kuat dan mandiri. Hal ini dapat dicapai melalui refleksi dan meditasi setiap hari atas kebajikan dan pencapaian kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri bahwa validasi sejati datang dari dalam, bukan dari penerimaan orang-orang yang telah mengesampingkan kita. 7. Menimbulkan kecemburuan. Melanjutkan rencana untuk membuat orang-orang tersebut merasa tidak enak karena tidak menghargai Anda, kita memiliki taktik klasik untuk membuat mereka cemburu. Dari perspektif psikologis, perilaku mencari dan menunjukkan hubungan baru setelah putus cinta dapat diartikan sebagai strategi untuk memancing reaksi dari mantan pasangan atau bahkan teman-teman. Jika Anda mulai bergaul dengan sekelompok teman baru, terlihat bahagia dan saling melengkapi, Anda tidak lagi membutuhkan orang-orang yang telah pergi. Anda akan melihat mereka kembali dan merasa putus asa ketika Anda tidak membuka pintu kehidupan Anda untuk mereka lagi. Perilaku ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegaskan kemampuan diri sendiri untuk melanjutkan hidup, yang dapat menimbulkan perasaan cemburu dan mungkin penyesalan tentang perpisahan pada mantan pasangan atau mantan teman. Mencari pasangan baru untuk diajak keluar dan bersenang-senang mungkin merupakan taktik untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak menghargai Anda, yang menunjukkan bahwa kehilangan tersebut tidak terlalu signifikan dan Anda dapat dengan mudah menemukan penggantinya. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pertunjukan kekuatan atau dominasi, mirip dengan perilaku alfa yang diamati di alam, di mana mantan pasangan diabaikan dan penekanannya adalah pada hubungan baru. Memposting gambar dengan pasangan atau teman baru di media sosial dapat meningkatkan efek ini karena visibilitas publik dari gambar-gambar ini dapat meningkatkan persepsi tentang penggantian dan melanjutkan hidup.
Hal ini dapat membuat mantan pasangan mempertanyakan hubungan baru dan nilai mereka sendiri jika dibandingkan, yang dapat memicu proses refleksi diri dan mungkin keinginan untuk berhubungan kembali. Namun, penting untuk dipertimbangkan bahwa taktik ini mungkin memiliki interpretasi dan efek yang berbeda tergantung pada dinamika individu dari hubungan dan kepribadian yang terlibat. Selain itu, jenis strategi ini mungkin tidak sehat untuk semua pihak, karena dapat mendorong siklus perilaku reaktif dan emosi negatif, daripada resolusi konstruktif dan pertumbuhan pribadi setelah putus cinta. Penting untuk diingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada memanipulasi emosi orang lain, tetapi pada memupuk kedamaian dan kebajikan dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Jadi, alih-alih berfokus untuk mengipasi kecemburuan seseorang yang gagal menghargai kita, kita harus berfokus untuk memperkuat karakter kita dan bersikap acuh tak acuh terhadap pendapat dan tindakan orang lain. Pendekatan ini tidak hanya membuat kita lebih tangguh, tetapi juga memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan bermartabat dan anggun, tanpa terjerumus ke dalam permainan kekuasaan yang dapat menurunkan integritas kita. Ketabahan mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan memfokuskan upaya kita pada apa yang berada dalam kendali kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam yang terbaik adalah dengan menjadi berbeda dari orang yang telah menyakiti. Dalam hal ini, kemenangan sejati tidak terletak pada menimbulkan kecemburuan, tetapi dalam menunjukkan, melalui tindakan dan sikap kita, bahwa kita mampu berkembang tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Jalan ini tidak hanya lebih mulia, tetapi juga memberi kita kepuasan yang abadi dan tulus. Menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan semudah menginvestasikan waktu dalam kegiatan yang kita sukai, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar-benar menghargai kita, dan memupuk sikap syukur dan kerendahan hati. Dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional kita, tetapi juga menjauhi kebutuhan untuk mencari validasi eksternal. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Seneca, orang yang menderita sebelum dibutuhkan, akan menderita lebih dari yang diperlukan. Berfokus pada pertumbuhan pribadi kita dan membangun kehidupan yang bermakna akan membebaskan kita dari ikatan keputusasaan dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam mengingat tindakan yang paling membuat putus asa orang yang gagal menghargai Anda, penting untuk diingat bahwa cara terbaik untuk memicu kecemburuan bukanlah melalui tindakan balas dendam, tetapi melalui pertumbuhan pribadi dan peningkatan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Fokuslah pada diri sendiri, tujuan, dan pencapaian Anda. Luangkan waktu untuk mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pekerjaan Anda, atau memupuk minat Anda. Tindakan ini tidak hanya membuat Anda lebih kuat, tapi juga bisa memancing refleksi pada mereka yang meremehkan Anda, membuat mereka menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pengakuan mereka. 8. Anggaplah diri Anda serius. Perlombaan Anda untuk bebas dari keterikatan emosional dapat menjadi lahan subur bagi pertumbuhan pribadi dan profesional. Seperti yang dikatakan Nietzsche, orang yang memiliki alasan untuk hidup dapat bertahan dengan cara apapun. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa, dengan membebaskan diri dari rantai emosional, seseorang dapat menemukan tujuan yang lebih dalam dan mengejarnya dengan kegigihan. Ketika seseorang terbebas dari gangguan emosional, fokus baru pada aspirasi pribadi dapat muncul. Melajang, misalnya, sering dilihat sebagai keadaan kebebasan yang memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi keinginan dan ambisi mereka yang sebenarnya tanpa kerumitan yang dapat muncul dari hubungan. Keadaan ini dapat menjadi katalisator untuk introspeksi dan eksplorasi diri, yang membuat seseorang mempertimbangkan jalan yang sebelumnya tanpa tidak mungkin dicapai atau tidak praktis, seperti memulai bisnis sendiri atau menekuni dunia tulis-menulis atau seni. Namun, realisasi mimpi-mimpi ini seharusnya tidak menjadi pelarian dari kenyataan atau pengalihan dari kesepian, tetapi merupakan ekspresi sejati dari diri sendiri. Ini adalah tindakan keberanian dan keaslian di mana seseorang berkomitmen pada hasratnya dan bekerja untuk mewujudkannya dengan ketekunan dan dedikasi. Dalam proses ini, seseorang menjadi arsitek takdirnya, membentuk hidupnya bukan karena harapan atau pengakuan eksternal, tetapi oleh dorongan batin menuju realisasi diri. Dalam perjalanan menuju realisasi diri ini, sangat penting untuk tidak mencari validasi eksternal. Penghargaan atas pencapaian harus berada di dalam diri individu, dengan menyadari bahwa setiap langkah yang diambil merupakan cerminan dari usaha dan dedikasinya. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Nietzsche, kita menempa jalan kita sendiri, dan perjalanan batin inilah yang mendefinisikan kita dan memberi makna pada hidup kita.
Dengan merangkul kesendirian dan menyalurkannya ke arah tujuan profesional dan pribadi kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi kita juga dapat meninggalkan kesan yang abadi pada dunia di sekitar kita. Menganggap serius diri sendiri berarti mengenali nilai diri sendiri dan bertindak berdasarkan nilai tersebut, bahkan ketika orang lain tidak melakukannya. Ketidakpedulian orang-orang yang tidak menghargai Anda seharusnya tidak merusak kepercayaan diri dan tujuan Anda. Seperti yang dikatakan Seneca, hidup ini, jika dihabiskan dengan baik, akan terasa sangat panjang. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memfokuskan energi Anda pada tujuan dan kesejahteraan Anda, daripada menyia-nyiakannya untuk mereka yang tidak menghargai esensi Anda. Dengan memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan Anda menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri, dan menetapkan standar bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Dalam keseharian, hal ini diterjemahkan ke dalam keputusan sadar yang memperkuat otonomi dan harga diri Anda. Anda dapat menetapkan batasan yang jelas dengan mereka yang tidak menghargai Anda dan menghabiskan waktu dalam kegiatan yang menyehatkan pikiran dan tubuh Anda. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Menerapkan kebijaksanaan tabah ini memungkinkan Anda untuk menjaga kedamaian batin dalam menghadapi kesulitan dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, sikap dan tindakan Anda. Dengan demikian, Anda menciptakan ruang yang kondusif untuk kesejahteraan dan pemenuhan diri Anda. Terakhir, merangkul filosofi Stoa membantu Anda menghadapi kekecewaan dengan ketenangan dan kekuatan. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Mengadopsi pola pikir yang positif dan tangguh memungkinkan Anda untuk mengubah pengalaman negatif menjadi kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, dengan menganggap diri Anda serius dan mengikuti standar nilai Anda sendiri, Anda tidak hanya membebaskan diri Anda dari perbudakan emosional, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. 9. Undanglah teman-teman Anda untuk berkumpul. Interaksi sosial dan dinamika kelompok memainkan peran penting dalam cara orang memproses emosi dan persepsi mereka, terutama setelah putus cinta. Menghabiskan waktu dengan teman-teman mantan pasangan akan mengaktifkan jaringan proses psikologis yang kompleks. Dengan berbagi momen-momen menyenangkan dengan teman-teman Anda menciptakan narasi positif tentang diri Anda, yang kemungkinan besar akan dikomunikasikan kepada mantan pasangan atau teman-teman yang tidak memberikan nilai yang pantas Anda dapatkan. Hal ini dapat menimbulkan rasa kehilangan atau nostalgia dalam diri mereka saat mereka mengingat saat-saat indah yang dibagikan. Namun, penting untuk mempertimbangkan etika dari tindakan tersebut. Meskipun ini mungkin tampak seperti strategi yang efektif untuk memengaruhi persepsi mantan pasangan, namun hal ini juga bisa ditafsirkan sebagai tindakan manipulatif. Seperti yang dikatakan Nietzsche, apa yang dilakukan karena cinta selalu terjadi di luar kebaikan dan kejahatan. Kutipan ini menyoroti kompleksitas tindakan yang dimotivasi oleh cinta dan emosi, yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat melampaui norma-norma moral konvensional. Pernyataan bahwa seseorang itu benar, bahkan ketika tidak demikian, adalah bentuk presentasi diri yang berusaha mempengaruhi citra yang dimiliki orang lain tentang kita. Ini adalah taktik pernyataan diri yang dapat menjadi bentuk perlindungan diri dan strategi untuk memancing rasa ingin tahu atau ketertarikan pada mantan pasangan. Pada akhirnya, permainan kekuasaan ini dapat memiliki berbagai konsekuensi, baik bagi orang yang menggunakannya maupun bagi mantan pasangan. Hal ini dapat menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi dan pemulihan emosional, atau dapat menjadi siklus permainan psikologis yang mencegah penutupan dan penyembuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk merefleksikan motivasi di balik tindakan-tindakan ini dan mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan ini berkontribusi pada kesejahteraan emosional jangka panjang, atau apakah tindakan-tindakan ini hanya melanggengkan pola perilaku yang berbahaya. Dengan mengundang teman-teman Anda untuk berkumpul, Anda tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang positif, tetapi juga memperkuat jaringan dukungan Anda. Kaum Stoa, seperti Epictetus, mengajarkan kita bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang berada di luar jangkauan kita. Dalam hal ini, mengelilingi diri Anda dengan teman-teman yang menghargai dan mendukung Anda adalah cara yang efektif untuk memperkuat ketahanan emosional Anda. Persepsi tentang harga diri seharusnya tidak bergantung pada validasi dari mantan pasangan, tetapi pada kualitas hubungan yang Anda bina di masa sekarang. Interaksi dengan teman-teman mantan pasangan, bagaimanapun juga, bisa menjadi dua sisi mata pisau. Marcus Aurelius mengingatkan kita dalam meditasinya bahwa jiwa diwarnai oleh warna pikirannya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perspektif yang sehat dan tidak membiarkan interaksi ini menjadi alat untuk memanipulasi. Daripada mati-matian mencari perhatian dari seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai Anda, fokuslah untuk membangun hubungan yang tulus dan bermakna yang membawa kesejahteraan bagi Anda. Selain itu, dengan mengundang teman-teman Anda ke acara kumpul-kumpul,
Anda menunjukkan kemampuan Anda untuk menciptakan dan mempertahankan ikatan sosial yang berharga, yang dapat sangat mengejutkan bagi mereka yang gagal menghargai Anda. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kekayaan tidak terletak pada banyaknya harta benda, tetapi pada sedikitnya kebutuhan. Dengan berfokus pada hubungan yang otentik dan bermakna, Anda menunjukkan kekuatan batin yang tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Mengadakan acara kumpul-kumpul bersama teman-teman tidak hanya memperkuat jaringan dukungan Anda, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kemampuan Anda untuk menjalin dan mempertahankan ikatan kasih sayang yang mendalam dan tulus. Terakhir, sangat penting untuk diingat bahwa tujuan dari pertemuan-pertemuan ini bukanlah untuk membuat orang lain terkesan, tetapi untuk menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam kebersamaan dengan teman-teman yang tulus. Seneca mengatakan bahwa hidup, jika terlalu menyenangkan, tidaklah lama. Gunakan momen-momen ini untuk memupuk semangat Anda dan mengembangkan pandangan positif tentang diri Anda, tanpa jatuh ke dalam perangkap permainan psikologis. Dengan berfokus pada kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi Anda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan emosional apapun dengan kekuatan dan ketenangan. 10. Lanjutkan hidup. Mengatasi perpisahan adalah sebuah perjalanan introspektif yang menuntut kita untuk mengakui dan menerima kompleksitas emosi dan pengalaman kita. Meninggalkan orang yang berarti bukan hanya tindakan melupakan, tetapi sebuah proses sadar untuk mengevaluasi kembali kehidupan seseorang dan membangun kembali identitas individu. Ini adalah perjalanan bertahap di mana setiap langkah ke depan merupakan penegasan akan nilai diri sendiri dan penolakan untuk didefinisikan oleh kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Dalam proses ini, wajar jika kita mencari penghiburan dalam kegiatan yang membuat kita nyaman, seperti menyendiri di kamar tidur, menikmati makanan yang menenangkan, atau membenamkan diri dalam film yang membangkitkan perasaan aman dan akrab. Momen-momen memanjakan diri ini tidak boleh dilihat sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian penting dari proses penyembuhan yang unik bagi setiap individu. Membiarkan diri sendiri menjalani pengalaman-pengalaman ini tanpa rasa bersalah berarti mengakui bahwa penyembuhan tidak bersifat linear dan bahwa setiap emosi memiliki tempat dan waktunya sendiri. Melangkah maju melibatkan penerimaan aktif terhadap realitas saat ini dan komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Ini bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang mengintegrasikannya ke dalam narasi pribadi yang lebih besar yang mencakup kerugian dan pelajaran yang didapat. Ini adalah latihan introspeksi di mana seseorang belajar untuk menghargai perusahaannya sendiri dan menemukan kepuasan dalam otonomi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Jerman Arthur Schopenhauer, takdir mengocok kartu dan kita yang memainkannya. Metafora ini menggambarkan sifat acak dari kehidupan dan pentingnya kebebasan pribadi dalam respons keadaan yang kita hadapi. Dalam permainan kehidupan, setiap keputusan dan tindakan yang diambil setelah mengalami kekalahan adalah kesempatan untuk membentuk masa depan dan menegaskan kembali komitmen seseorang terhadap diri sendiri dan jalan menuju perbaikan diri. Pada saat-saat putus asa karena tidak dihargai, sangat penting untuk mengingat pentingnya bergerak maju dengan tekad dan kejelasan. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, mengingatkan kita, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadap hal-hal tersebut. Dengan mengubah cara pandang kita dan berfokus pada pertumbuhan pribadi kita dapat mengubah rasa sakit menjadi sebuah kesempatan untuk pemberdayaan. Tindakan orang-orang yang tidak menghargai kita tidak lagi memiliki kuasa atas diri kita ketika kita fokus pada ketahanan dan keinginan kita untuk maju. Di sepanjang jalan peningkatan diri ini, sangat penting untuk memasukkan kebiasaan yang menumbuhkan stabilitas emosi dan mental kita. Latihan bersyukur setiap hari, misalnya, membantu kita fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup kita dan menghargai kemenangan-kemenangan kecil. Bermeditasi setiap pagi, bahkan hanya untuk beberapa menit, dapat memberikan kejernihan dan ketenangan yang kita butuhkan untuk menghadapi hari dengan pola pikir yang baru. Demikian juga, Marcus Aurelius menasehati, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dengan mengembangkan pikiran yang positif dan konstruktif, kita membuka jalan menuju pemulihan yang lebih kuat dan bermakna. Membangun kembali identitas kita setelah perpisahan juga melibatkan menemukan sumber inspirasi dan motivasi baru. Menghabiskan waktu untuk kegiatan yang kita sukai dan yang menantang kita dapat menghidupkan kembali rasa tujuan dan arah kita. Seneca mengatakan bahwa hidup bukanlah tentang menunggu badai, tetapi belajar menari di tengah hujan. Dengan setiap tantangan baru, kami menemukan peluang untuk menemukan kekuatan tersembunyi dan bakat yang terlupakan. Dengan cara ini, setiap hari menjadi satu langkah menuju versi diri kita yang paling utuh dan otentik, menegaskan kembali bahwa nilai sejati terletak pada cara kita bangkit dan bergerak maju. 11. Cintailah diri Anda sendiri. Jika dia tidak mau mencintaimu, Anda tahu siapa yang harus mencintaimu? Anda sendiri. Orang pertama yang memilih Anda haruslah diri Anda sendiri. Namun,
Mencintai diri sendiri bisa jadi lebih sulit daripada sekadar mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda mencintai diri sendiri. Kenangan masa lalu yang menghantui Anda, tindakan yang Anda harap tidak Anda lakukan, atau kata-kata yang Anda harap tidak Anda ucapkan. Mencintai diri sendiri membutuhkan penerimaan terhadap hal-hal tersebut dan memaafkan seperti halnya Anda menghibur dan memaafkan seorang teman lama dan dekat. Jangan terus menghukum diri sendiri karena tidak cukup baik untuknya. Ingatlah, jika dia tidak memilih Anda, itu adalah masalahnya. Mencintai diri sendiri membuat Anda lebih kuat. Mencintai diri sendiri adalah pengembaraan psikologis yang melibatkan pengetahuan dan penerimaan diri yang mendalam. Ini bukan sekadar tindakan afirmasi, tetapi sebuah proses introspeksi dan rekonsiliasi yang berkelanjutan dengan diri sendiri. Kenangan yang menyakitkan dan tindakan di masa lalu dapat menjadi rantai yang mengikat kita, mencegah kemajuan menuju penerimaan diri. Dengan memaafkan diri kita sendiri seperti yang kita lakukan pada seorang teman baik, kita membebaskan diri kita dari kritik diri yang merusak dan membiarkan diri kita tumbuh. Kekuatan yang berasal dari cinta diri bukanlah sebuah baju besi untuk melawan penolakan, melainkan sebuah fondasi yang kokoh untuk menghadapi hidup dengan penuh ketangguhan. Pada akhirnya, pilihan untuk bersama seseorang atau tidak harus berasal dari tempat pemenuhan pribadi, bukan kebutuhan. Kebahagiaan sejati muncul dari kedamaian batin, dan seringkali, dalam mencapainya, kita menemukan bahwa ada atau tidak adanya orang lain tidak menentukan nilai atau kegembiraan kita. Oleh karena itu, mencintai diri sendiri adalah tindakan revolusioner untuk menegaskan bahwa kita sudah cukup dengan diri kita sendiri, dan dalam kecukupan itu, kita menemukan pembalasan dendam terbesar kita terhadap mereka yang gagal menghargai kita. Cintai diri sendiri, karena Anda benar-benar luar biasa. Dalam perjalanan pencarian jati diri ini, sangat penting untuk menyadari bahwa tindakan orang lain tidak menentukan nilai kita. Epictetus, seorang filsuf Stoa, berkata, apa yang mengganggu manusia bukanlah benda-benda itu sendiri, tetapi opini yang mereka bentuk tentang benda-benda itu. Dengan kata lain, persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri harus terlepas dari bagaimana orang lain menilai kita. Menerima hal ini memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut akan penolakan dan memberikan kita kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti berfokus pada kekuatan dan pencapaian kita, bukan pada persetujuan eksternal. Latihan yang berguna adalah memulai dan mengakhiri hari dengan mengingat 3 hal yang membuat kita bangga akan diri kita sendiri. Selain itu, Seneca juga mengingatkan kita, selama Anda hidup, teruslah belajar untuk hidup. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keadaan yang statis, namun merupakan proses pembelajaran dan adaptasi yang terus-menerus. Setiap hari menghadirkan kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Menerapkan nasihat ini dalam kehidupan sehari-hari berarti mengadopsi pola pikir untuk terus berkembang, melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Buatlah jurnal untuk mencatat kemajuan dan refleksi Anda. Hal ini akan membantu Anda tetap fokus dan sadar akan perkembangan pribadi Anda. Dalam situasi di mana tindakan kita tidak dihargai, penting untuk diingat bahwa nilai kita tidak bergantung pada validasi eksternal. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan pikiran kita sendiri. Epictetus berkata, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Selebihnya tidak penting, apakah itu dingin atau panas, lelah atau istirahat, hinaan atau pujian. Ini berarti bahwa kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, tanpa menghiraukan tanggapan orang lain. Dalam praktik sehari-hari, hal ini berarti menetapkan batasan yang jelas dan menjaga martabat kita dalam menghadapi penolakan. Mengingat bahwa harga diri kita tidak berkurang karena kegagalan orang lain untuk mengakuinya akan memberdayakan kita untuk terus maju dengan percaya diri. Selain itu, penting untuk memupuk pola pikir yang berkembang dan ketangguhan. Marcus Aurelius menasihati, halangan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Tantangan yang kita hadapi, terutama ketika kita tidak dihargai, dapat menjadi peluang untuk memperkuat cinta diri kita dan menemukan sisi baru dari diri kita. Untuk menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari, luangkan waktu untuk kegiatan yang Anda sukai dan yang memperkuat rasa percaya diri Anda. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi juga sangat penting. Tetapkan tujuan pribadi dan teruslah bekerja untuk mencapainya, dengan mengingat bahwa kemajuan dan kesejahteraan Anda adalah bukti terbesar dari nilai Anda. Terakhir, Marcus Aurelius mengajarkan kita tentang pentingnya ketangguhan dengan kutipannya yang terkenal, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Memupuk pikiran yang positif dan konstruktif sangat penting untuk harga diri.
Menghadapi setiap hari dengan rasa syukur dan sikap positif dapat mengubah cara pandang kita, dan dengan demikian juga realitas kita. Berlatih bersyukur setiap hari, berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki, akan memperkuat kita secara emosional dan mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan keberanian. 12. Mendapatkan kembali kepercayaan diri. Ketika seseorang yang tadinya tidak tahu bagaimana menghargai Anda melihat bahwa Anda telah mendapatkan kembali kepercayaan diri dan harga diri Anda, mereka mungkin akan merasa putus asa. Dengan melihat Anda lebih percaya diri, lebih bahagia dan lebih kuat, mereka menyadari kesalahan yang mereka buat karena tidak menghargai Anda pada saat itu. Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda telah mengatasi dampak negatif dari hubungan tersebut dan sekarang menjadi versi diri Anda yang lebih baik, yang dapat memicu perasaan menyesal dan frustrasi pada orang yang tidak menghargai Anda. Setiap langkah yang Anda ambil menuju kepercayaan diri menunjukkan kemampuan Anda untuk sembuh dan bertumbuh, yang menggarisbawahi rasa kehilangan yang dialami orang lain karena tidak lagi memiliki Anda dalam hidupnya. Ketika mereka melihat Anda bersinar dengan energi dan tekad baru, mereka menyadari betapa besar kesalahan yang mereka buat dengan tidak menghargai Anda ketika mereka memiliki kesempatan. Keputusasaan orang ini semakin bertambah ketika melihat Anda menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kepercayaan diri dan harga diri yang Anda tunjukkan akan menarik peluang baru dan hubungan yang lebih sehat dan positif. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan Anda, tetapi juga kemampuan Anda untuk berkembang tanpa adanya seseorang yang gagal menghargai Anda. Dengan melihat Anda berkembang dan bergerak maju dengan percaya diri, orang yang meremehkan Anda akan menyadari betapa pahitnya apa yang telah mereka lepaskan, sehingga meningkatkan rasa penyesalan dan frustrasi mereka. Dengan berfokus pada pertumbuhan Anda sendiri dan mendapatkan kembali kepercayaan diri, Anda menunjukkan tindakan yang membuat putus asa orang yang gagal menghargai Anda. Marcus Aurelius berkata, balas dendam terbaik adalah dengan menjadi berbeda dari orang yang telah menyakiti Anda. Dengan menerapkan filosofi Stoa ini, Anda berfokus pada kesejahteraan Anda sendiri dan bukan pada persepsi orang lain, menunjukkan bahwa nilai Anda tidak pernah bergantung pada pendapat orang lain. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan perspektif yang seimbang dan tenang, yang meningkatkan harga diri Anda dan memproyeksikan citra kekuatan batin. Seneca mengingatkan kita bahwa kesulitan akan memperkuat pikiran, seperti halnya pekerjaan yang menyegarkan tubuh. Gunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter Anda dan mengembangkan keterampilan yang memberdayakan. Praktik refleksi dan penilaian diri setiap hari membantu Anda mempertahankan kepercayaan diri, terlepas dari keadaan eksternal. Dengan demikian, Anda tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengikuti teladan Anda, menunjukkan bahwa nilai sejati berasal dari penerimaan diri dan pertumbuhan pribadi. Epictetus mengajarkan bahwa yang mengganggu manusia bukanlah benda-benda, tetapi penilaian yang mereka buat tentang benda-benda tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap untuk mencari persetujuan dari mereka yang tidak menghargai Anda. Sebaliknya, fokuslah pada penilaian dan nilai-nilai Anda sendiri. Setiap hari, dengan membuat keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip Anda memperkuat rasa percaya diri dan membebaskan diri Anda dari pengaruh negatif orang lain. Kejelasan tujuan dan tindakan ini menunjukkan kemampuan Anda untuk menjalani kehidupan yang utuh dan otentik, jauh dari ekspektasi dan kritik orang-orang yang gagal menghargai nilai sejati Anda. Ketika Anda fokus untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi Anda juga menjadi contoh nyata tentang apa artinya mengatasi kesulitan. Tindakan yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menetapkan batasan yang sehat, mempraktikkan rasa syukur, dan terus mencari peningkatan diri, menyoroti kapasitas Anda untuk bertransformasi. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang memengaruhi kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang hal-hal tersebut. Dengan mengubah persepsi Anda dan menghargai pencapaian Anda menunjukkan bahwa kesejahteraan Anda tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi pada kekuatan batin yang Anda kembangkan setiap hari. Mengadopsi sikap tabah memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keteguhan hati. Marcus Aurelius menasihati kita, halangan untuk bertindak memajukan tindakan, apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Gunakan rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperkuat karakter Anda. Gabungkan praktik-praktik seperti meditasi, penilaian diri, dan penetapan tujuan ke dalam rutinitas harian Anda. Tindakan-tindakan ini tidak hanya membangun kepercayaan diri Anda,
tetapi juga mempersiapkan Anda untuk menghadapi situasi apapun dengan tenang dan bijaksana, menginspirasi orang lain untuk menghargai dan mengikuti teladan Anda dalam hal ketangguhan dan pertumbuhan pribadi. 13. Raih kesuksesan pribadi dan profesional. Mencapai pencapaian yang signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda dapat menjadi salah satu tindakan yang paling membuat putus asa bagi seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai Anda. Ketika orang tersebut melihat bahwa Anda telah membuat kemajuan, mencapai tujuan yang tampaknya tidak dapat dicapai sebelumnya, mereka menyadari potensi yang gagal mereka kenali. Keberhasilan Anda, baik dalam promosi jabatan, penyelesaian proyek penting, atau pembentukan hubungan yang sehat dan bermanfaat, mencerminkan kemampuan Anda untuk berkembang tanpa dukungan mereka. Kesadaran ini dapat menjadi pukulan bagi siapapun yang tidak menghargai Anda, karena ini adalah bukti bahwa Anda mampu menciptakan kehidupan yang penuh dan sukses sendirian. Selain itu, pencapaian Anda akan semakin bergema ketika dibagikan dan dirayakan oleh orang lain. Melihat teman, kolega, dan keluarga Anda mengakui dan menghargai kesuksesan Anda akan memperkuat rasa kehilangan pada orang yang gagal menghargai Anda. Kekaguman dan rasa hormat yang Anda terima dari orang-orang di sekitar Anda menggarisbawahi apa yang gagal dilihat oleh orang tersebut. Setiap keberhasilan baru menjadi pengingat yang konstan akan kesalahan mereka, mengintensifkan perasaan penyesalan dan keputusasaan mereka. Pada akhirnya, kemampuan Anda untuk unggul dan mencapai tujuan Anda menunjukkan bahwa nilai sejati Anda terletak pada tekad dan kemampuan Anda, terlepas dari mereka yang gagal menghargai Anda sebelumnya. Mencapai kesuksesan pribadi dan profesional tidak hanya menyoroti ketangguhan Anda, tetapi juga dapat menjadi salah satu tindakan yang paling membuat putus asa bagi mereka yang gagal menghargai Anda. Epictetus mengatakan, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dengan mengadopsi perspektif yang tabah ini, setiap tantangan dan rintangan yang menghadang Anda akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangguhan Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, fokuslah untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda, rayakan setiap pencapaian kecil sebagai langkah menuju tujuan yang lebih besar. Marcus Aurelius mengajarkan kepada kita, halangan untuk bertindak akan memajukan tindakan, apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Pencapaian profesional Anda, seperti menerima promosi jabatan atau menyelesaikan proyek besar, adalah bukti kemampuan Anda untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Terapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda, hadapi setiap kesulitan dengan sikap proaktif dan positif. Dengan demikian, Anda menunjukkan bahwa kesuksesan Anda tidak bergantung pada persetujuan orang lain, tetapi pada tekad dan usaha Anda sendiri. Seperti yang disarankan oleh Seneca, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan peluang. Dengan mencapai tujuan pribadi dan profesional Anda mencerminkan persiapan dan upaya yang Anda lakukan untuk berkembang. Pertahankan rutinitas harian yang mendorong pengembangan keterampilan dan kekuatan Anda, dan teruslah mencari peluang baru untuk menerapkan pengetahuan Anda. Dengan merayakan pencapaian Anda bersama orang yang Anda cintai dan menerima pengakuan mereka, Anda semakin menggarisbawahi kesalahan mereka yang gagal menghargai Anda, sambil memperkuat harga diri dan tekad Anda sendiri untuk terus maju. Jika Anda menyukai video kami, berikan like, subscribe, dan komentar agar YouTube tahu bahwa video seperti ini membantu orang-orang seperti Anda, dan kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini di masa mendatang.